Tokoh utama dalam serial Demigods and Semi-Devils ini adalah Qiao Feng, Su Su, dan Duan Yu. Detail kisah mereka sudah kami bahas di konten sebelumnya. Silahkan lihat di deskripsi untuk menemukan link tiap tokoh tersebut. Tokoh lain yang cukup penting dalam kisah ini adalah 1. Murongfu. Murongfu adalah generasi penerus dinasti Yan yang sudah hancur sebelumnya. Ia adalah putra dari Murongbo yang digosyokan meninggal, tetapi ia muncul di akhir cerita dan mengakui bahwa ia adalah orang yang membuat berita palsu yang mengakibatkan perang puluhan tahun antara bangsa Liao dan bangsa Song. Dalam perjalanannya, Murongfu selalu diikuti 4 pengawalnya yang setia dan 1 gadis cantik yang mengidolakannya, yaitu Wang Yuyan. Ia adalah seorang pemuda yang berilmu tinggi yang keterampilannya disejajarkan dengan Qiao Feng. Dunia persilatan sering menyebutnya dengan istilah Qiao Feng Utara, Murongfu Selatan. Ia begitu berambisi untuk mengembalikan masa kejayaan keluarga Murong dan dinasti Yan, hingga ia menghalalkan segala cara dan mengorbankan segalanya untuk bisa meraih impian, yaitu ia membunuh 1 di antara pengawal setianya saat pengawalnya menolak keputusan Murongfu menjadi anak dari Duan Yanxing demi mendapatkan kekuatan untuk mengembalikan dinasti Yan. Alhasil 3 pengikutnya yang lain pergi meninggalkannya. Kemudian ia pun tidak mempedulikan ketulusan cinta Wang Yuyan. Ia mengikuti sayembara di Sixia untuk merebutkan putri Li Qinglu demi mendapatkan kekuatan untuk memenuhi ambisinya. Dan segalanya gagal. Bahkan ayahnya Murongbo bertobat dan menolak Murongfu untuk bekerja sama membangkitkan dinasti Yan. Alhasil ia menjadi frustrasi dan gila. 2. Wang Yuyan. Wang Yuyan adalah wanita yang begitu setia mengikuti Murongfu kemana saja ia pergi. Tetapi akhirnya Murongfu mencampakkannya begitu saja dan pergi berusaha meminang putri Sixia. Di sisi lain Duan Yu jatuh cinta kepada Wang Yuyan. Ia terus membuntuti Wang Yuyan dalam setiap perjalanannya, hingga pada akhirnya ia sama-sama terjebak dengan Wang Yuyan dan Biksu Jiu Mozi dalam sebuah gua. Wang Yuyan tidak memiliki keahlian kungfu, tetapi ia mengerti banyak hal tentang semua jurus kungfu. Ia sering menjadi navigator pertarungan yang baik oleh Murongfu maupun Duan Yu dalam berbagai situasi pertempuran. 3. Duan Shengchun. Duan Shengchun adalah ayah dari Duan Yu, tetapi pada akhirnya ternyata Duan Yu adalah putri dari Duan Yanxing dengan ibunya Dao Baifeng. Ia seorang playboy sejati. Pada perjalanan cerita keplayboyannya menyulitkan Duan Yu, karena hampir setiap wanita yang dicintai Duan Yu ternyata adalah adik kandungnya dari ibu yang berbeda. Duan Shengchun menguasai ilmu jari matahari, sehingga dalam berbagai pertarungan ilmu itu cukup mampu untuk mengimbangi beberapa lawan tangguh di dunia persilatan. 4. Duan Yanxing. Duan Yanxing adalah putra mahkota kerajaan Dali sebelum Kaisar Duan Shenming, paman dari Duan Yu. Saat itu kerusuhan terjadi di Dali yang menewaskan ayah dari Duan Yanxing dan membuat Duan Yanxing cacat dan dikabarkan mati, hingga akhirnya Duan Shenming pun naik menduduki tahta kaisar di Dali. Ia begitu mendendam dan terus merongrong kedamaian keluarga Duan Shenming, Duan Shengchun dan tak terlepas dari Duan Yu. Ia menjadi pemimpin 4 penjahat besar, sekalipun cacat kungfunya sangat tinggi sehingga tak mudah bagi pendekar lain untuk begitu saja menaklukkannya. Ia terus bergerak menjadi penjahat dan terus berusaha merebut kembali tahta Dali, tapi pada akhirnya saat ia tahu bahwa Duan Yu adalah putra kandungnya, ia melepaskan ambisinya dan membiarkan Duan Yu menduduki tahta di kerajaan Taili.
Pada akhirnya ia mati di tangan Murongfu. Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan adalah ayah Qiao Feng. Di awal cerita ia dikabarkan telah mati dengan terjun ke sebuah jurang dan melemparkan bayi Qiao Feng kepada para pendekar negeri Song yang sudah membunuh ibunya. Tapi di tengah berkumpulnya para pendekar negeri Song ia muncul dan membuat kaget banyak orang. Ia bersembunyi di kuil Shaolin selama 10 tahun, ia mempelajari banyak ilmu silat dari Shaolin dan membunuh banyak pendekar negeri Song yang menjadi sebab kematian ibu Qiao Feng. Ia pun membongkar fakta mengejutkan bahwa Biksu Xuanqi dan salah satu dari penjahat besar yaitu Yu Erniang, adalah orang tua kandung Susu. Fakta ini membuat ending cerita kematian dari Biksu Xuanqi dan Yu Erniang bersama musuh besarnya yaitu Murongbo disadarkan oleh biksu penyapi yang berilmu sangat tinggi. Bahwa mereka telah salah jalur dengan diam-diam mempelajari jurus-jurus Shaolin tanpa mempelajari Dharma dari perguruan Shaolin. Alhasil ia bertobat dan bersama dengan Murongbo menghabiskan akhir masa hidupnya menjadi seorang Buddhis. Azu. Azu adalah satu-satunya wanita yang dicintai Qiao Feng. Banyak sekali wanita yang tertarik terhadap Qiao Feng tetapi ia tidak sedikit pun mampu mencintai orang lain selain Azu bahkan setelah kematian Azu di tangan ia sendiri. Azu adalah seorang yang ahli dalam penyamaran. Keahlian itulah yang membuat ia bisa menyelamatkan ayahnya Duan Shengchun dan tetap membantu mewujudkan keinginan Qiao Feng untuk membalas dendam, walau harus dengan mengorbankan nyawa ia sendiri. Sebelum meninggal ia meninggalkan pesan kepada Qiao Feng untuk tidak membunuh Duan Shengchun dan untuk merawat adiknya Asi. Asi. Asi adalah adik ipar Qiao Feng atau adik kandung dari Azu. Sekalipun begitu ia tetap tidak bisa menghentikan perasaan cintanya terhadap Qiao Feng. Bersama Qiao Feng mereka berdua berpetualang dari tinggal bersama suku Jurchen hingga akhirnya ia diangkat sebagai putri Pingnan oleh Kaisar Liao. Dan Qiao Feng diangkat menjadi Pangeran Nanyuan. Ia adalah putri yang sangat nakal dan selalu membuat marah Qiao Feng. Membunuh, meracuni, melukai orang dan menipu orang adalah sebuah hal yang dianggap wajar. Hingga suatu kali ia pergi dari negeri Liao setelah Qiao Feng marah atas sebuah perbuatannya yang tidak menghargai nyawa orang lain. Kepergiannya kali ini membuat ia ditangkap oleh Ding Chunqiu mantan gurunya dari Xingxiu. Pertemuannya ini membuat ia buta terluka oleh Ding Chunqiu. Beruntung saat itu si kepala besi Zhuang menyelamatkannya, membawa pergi dan merawatnya dengan penuh cinta. Padahal si kepala besi Zhuang adalah orang yang dicelakai dengan kejam oleh Ashi sebelumnya. Tapi karena ia jatuh cinta terhadap Ashi, kejahatan apapun yang dilakukan Ashi bukan membuatnya jadi mendendam tapi ia tetap patuh dan rela memberikan apapun terhadap Ashi. Bahkan ia rela memberikan matanya kepada Ashi lalu kemudian ia ikut terjun bunuh diri mengikuti Ashi yang membawa Qiao Feng yang telah mati bunuh diri. Wu Yazi adalah ketua tinggi Xiaoyao yang mewariskan ilmu tenaga dalamnya yang telah dilatih selama 70 tahun kepada Susu. Ia menciptakan sebuah permainan catur dengan formasi yang unik yang membuat orang terjebak dalam ilusi di dalamnya hingga beberapa tokoh yang berusaha mencobanya hampir bunuh diri terhipnotis ilusi dalam permainan itu. Tetapi Susu yang tidak memiliki niat apapun beruntung mampu memecahkan formasi Shenlong itu dan mendapat anugerah yang luar biasa dari Wu Yazi. Ia berpesan kepada Susu untuk menggantikannya sebagai pimpinan di Xiaoyao. Dan membunuh Ding Chunqiu mantan muridnya yang telah mencoba membunuhnya dan berkhianat terhadap sekte Xiaoyao. Tianshan Tonglao. Tianshan Tonglao dikenal dengan sebutan nenek bocah. Ia adalah penguasa di istana Lingjiu dengan banyak pengikut.
Seumur hidupnya ia terus bermusuhan dengan adik seperguruannya Li Qiusui memperebutkan cinta dari Wu Yazi. Padahal bukan mereka orang yang dicintai oleh Wu Yazi tetapi adik kandung kembaran Li Qiusui. Ia belajar kungfu dari usia 5 tahun hingga pada usianya yang ke-95 tahun dalam novel. Ia memiliki kemampuan tenaga dalam yang dahsyat. Ia pun menciptakan banyak jurus sakti, salah satunya adalah jurus jimat hidup dan mati, yang ia gunakan untuk mengontrol sekte-sekte kecil di sekitar istana Lingjiu. Tapi efek samping dari belajar kungfu terlalu dini itu setiap 30 tahun sekali ia berubah menjadi seorang bocah 5 tahun dan kemampuan kungfunya hilang lenyap beberapa hari sesudahnya. Ia harus berlatih dan meminum darah segar untuk mengembalikan seluruh kemampuannya kembali. Dalam kondisi itu susu menyelamatkannya dan melindungi ia dari banyak serangan orang-orang yang mendendam terhadap dia, salah satunya adalah adik seperguruannya Li Qiusui. Dalam pertemuan ini nenek bocah memaksa susu untuk mempelajari banyak kungfu dahsyat yang telah ia ciptakan. Dan ia pula yang membuat susu jatuh cinta terhadap putri Sixia bernama Li Qinglu. Pada akhirnya ia mati setelah bertarung hebat dengan Li Qiusui, dan menyerahkan kekuasaan istana Lingjiu kepada susu. Li Qinglu Li Qinglu adalah putri cantik dari Sixia. Ia dikenal sebagai putri Yinchuan dari negeri Sixia Barat. Ia dan Susu dijebak dalam sebuah ilusi oleh Tianshan Tonglao, yang membuat mereka jatuh cinta dan akhirnya mereka bertemu dalam sebuah sayembara yang Li Qinglu ciptakan. Sayembara itu ia disebarkan ke seluruh negeri. Jika ada pria yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari sang putri, maka ia boleh meminang sebagai istrinya. Hingga tokoh-tokoh besar di tanah Wulin datang dengan berbagai tujuan untuk meminang putri cantik ini. Murongfu, Duan Yu, Qiao Feng dan pangeran dari negeri lainnya datang dalam sayembara tersebut. Saat itu Susu hanya mengantarkan Duan Yu dan tidak ingin mengikuti sayembara itu. Tetapi lagi-lagi keberuntungan memaksa Susu untuk ikut menjawab 3 pertanyaan itu. Dan ternyata setiap jawaban Susu sesuai dengan keinginan dari putri Li Qinglu. Karena setiap pertanyaan itu memang sengaja diciptakan untuk menemukan Susu sebagai pria mimpi yang sang putri dambakan. Akhirnya sang putri pun menikah dengan Susu. Masih banyak tokoh penting lain dari kisah ini yang belum kami ulas, maka like and subscribe channel ini untuk bahasa menarik selanjutnya. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah usia.